Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah. Selamat Paskah, Pastor. Haleluya. 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 Saya RD itu referendus dominus ya, artinya ya itu Latinnya. Kalau memang Yunaninya kan presbyterium gitu ya, imam diosesan sebenarnya, imam diosesan Keuskupan Agung Palembang. Saya studi terus, tidak selesai-selesai karena karyanya ada di kampus gitu, di Universitas Katolik Musikaritas, ya sebagai dosen di sana, demikian. Lalu tempat tinggal di paroki, saat ini ada di paroki Santo Paulus Pelaju, Palembang, di seputaran sekitar kompleks Pertamina Pelaju. Itu kiranya perkenalan singkat ya. Lalu kemudian kita mulai sesi kita ini dengan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Bacaan hari ini. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya Injil yang dibacakan hari ini berbunyi juga tentang kisah. Sebelum saya masuk ke dalam kisah kebangkitan, sebelum saya masuk ke dalam tema novena hari kelima, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa yang tersesat dan yang memisahkan diri dari gereja, kiranya
saudara-saudari, Bapak Ibu mengikuti dari pertama ritme, irama, bagaimana Tuhan menghendaki oktav Paskah ini menjadi sungguh ungkapan kita umatnya yang percaya kepadanya ini sedang bersama dengan Tuhan, ambil bagian dalam karya belas kasih-Nya. Betapa tidak, Yesus yang meminta ini kepada Faustina untuk didoakan, kita ambil bagian di dalamnya. Dan ini yang tidak pernah boleh kita lupakan di dalam novena kerahiman ilahi. Yang pertama. Yang kedua adalah kita ikut ambil bagian juga di dalam sukacitanya. Sukacita Paskah itu tidak berhenti pada hari Minggu Kebangkitan, tetapi selama 8 hari ini gereja mengajak kita untuk bersama berpesta. Berpesta dengan yang punya pesta, yaitu Tuhan sendiri. Dan inilah sebuah kesukaan besar bagi kita. Kabar Injil yang harusnya kita teruskan dan kita bawa dalam kehidupan harian. Yang ketiga, baru masuk ke dalam Romo, mengapa tidak mengambil Injil yang lain? Mengambil tema yang lain, begitu ya. Apa boleh buat? Tuhan Yesus yang berpesan bahwa tema ini yang akan dibawakan dan tidak pernah bertentangan dengan apa yang gereja tetapkan dalam bacaan dan selalu matching gitu, selalu sinkron. Ini karya Roh Kudus dengan demikian, karena memang Roh Kudus sendiri yang meminta gitu ya. Yesus kepada Faustina. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, tentu Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana proses kronologi sesungguhnya Maria Magdalena, perempuan-perempuan lain itu ya, mengunjungi makam Yesus. Terus kemudian mereka lari kepada murid, pertemuan kapan mereka berjumpa dengan Yesus langsung, dan kemudian Maria Magdalena gitu ya, yang kita dengar malam ini. Saya tidak akan menjelaskan itu, tetapi saya hanya ingin menginformasikan bahwa ini adalah segmen terakhir di mana semua proses kegundahan perempuan-perempuan ini yang mengasihi Yesus, itu sebuah kata kunci dasar itu. Mengasihi Yesus sebagai Tuhan gurunya dan ingin melayakkan jenazah Yesus, demikian. Maria Magdalena setelah kegundahan itu dia kembali, itu maksudnya setelah makam Yesus kedapatan kosong. Jadi proses kegundahan para rasul juga termasuk Petrus dan Yohanes yang mengunjungi kubur dan seterusnya, itu kebingungan, kepanikan, ini di mana jenazah Yesus dan seterusnya. Sekali lagi, yang kita dengar malam ini adalah bagian terakhir dari proses kegundahan itu. Maria dengan pelan-pelan kembali ke makam itu dengan kegundahan, dan dia seperti yang tertulis dalam ayat kitab suci ini. Ia ada yang menarik. Yang pertama, kalau bicara saya pasti ingat Lexio Divinanya ya, Bapak Ibu. Menjenguk, ia menangis, kegundahan itu, dan ia menjenguk ke dalam kubur. Menjenguk artinya tidak sungguh masuk, tetapi memandang ada kegundahan, ada kebingungan, ada kegalauan, ada kesedihan yang mendalam, ada
segala macam rasa ada di dalam diri Maria Magdalena. Tetapi dia memiliki kasih kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Sudah 2 kata kunci tema malam ini. Mencintai dan mencari. Mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan keheningan, jauh dari kegundahan. Ia melihat 2 malaikat berpakaian putih, posisi ada di atas, sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki. Dari jenazah Yesus yang terbaring itu. Pertanyaan malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Secara manusiawi, ketika orang menangis tentu ada sesuatu rasa sedih, tapi juga kadang ada gembira sampai menangis. Maka intinya adalah ada rasa yang tersimpan itu yang mengarahkan Maria Magdalena sampai bersimpuh, katakanlah demikian. Saya membayangkannya Maria Magdalena bersimpuh di depan makam Yesus itu. Tidak masuk, tidak dekat benar dengan pembaringan jenazah Yesus, tapi juga tidak di luar makam betul. Ya, mungkin antara pintu dengan tempat dia dibaringkan, tempat Yesus dibaringkan. Kurang lebih seperti itu. Dan kesedihan itu dia ungkapkan kepada malaikat itu. Ini menjadi sebuah proses pencarian yang jujur, yang benar. Benar itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi benar dari sisi kemanusiaannya. Jujur terbuka kepada Allah. Saya akan mencoba itu menjelaskan jiwa yang tersesat. Bukan anatemasit ya, terkutuklah ataupun kafir, orang yang bid'ah, nanti dululah itu. Karena Yesus juga tidak sangat senang dengan kata-kata itu, maka saya juga tidak akan ke situ gitu ya. Seirama dengan Yesus gitu. Makanya kita ini ambil bagian loh dalam kegembiraan sukacita Paskah. Jangan lupa itu. Mencari Yesus dengan jujur, dengan terbuka. Catat. Tapi dalam hati yang penuh dengan kasih, dengan kerinduan Tuhan. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang lawannya dari apa yang saya katakan. Mencari dengan serampangan, mencari tidak dengan keheningan, mencari dengan suka-sukakulah gitu ya. Ini aku terima, tetapi kalau yang itu enggak deh, saya tunda deh, dan seterusnya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Apa yang menggoda Faustina? Yang menggoda Maria Magdalena menoleh ke belakang? Apakah dia tidak fokus? Loh, gimana Romo? Dia fokus banget nih. Tetapi dia melihat ke belakang, ke arah pintu makam itu, tempat dia melihat Yesus berdiri, tetapi tidak tahu kalau itu Yesus. Yang namanya pintu kubur itu selalu cukup. Cukup untuk jenazah, cukup untuk si pembawa jenazah masuk membawa jenazah itu ke dalam kubur. Maka cukup. Ukurannya cukup. Tidak kecil, tidak besar. Cukup. Pas. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang pasti akan penggali kubur akan perlebar. Tetapi kalau lebih juga pasti akan ditutup karena supaya tidak terlalu besar penutup batunya dan juga hewan-hewan liar tidak masuk dan mengobrak-abrik makam, kan demikian. Jadi cukup pas gitu ya. Logika yang normal ya. Apa maksud saya? Ketika pencarian itu, kita tidak mencari yang di luar diri kita. Sekali lagi Maria Magdalena mencari Yesus
berangkat dari dirinya sendiri. Dia tidak mencari siapa Yesus itu adalah putra Daud. Dia tidak mencari pengetahuan yang hanya tinggal pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu akan harusnya mendukung apa yang dia imani, apa yang dia kasih. Maka orang-orang yang tersesat gitu ya, berkembalikan dengan hal ini. Apakah mereka dihalangi oleh orang lain, ataukah mereka salah memilih lentera, salah memilih penerang gitu ya. Maka tugas kita, tugas saya dan tugas Bapak Ibu saudara-saudari untuk menjadi bantuan dari Tuhan menerangi saudara-saudari kita. Itu panggilan perutusan kalau demikian. Tapi nanti itu akan ketemu di bagian akhir tugas perutusan. Saya hanya memprolog saja, mengingatkan di awal bahwa ada panggilan itu. Maka melihat ke belakang, gambaran dari bagaimana kita juga melihat trek sejarah hidup kita. Sejauh mana ya secukupnya sesuai dengan ukuran itu. Dan seringkali kita tidak melihat dengan mudah bahwa ada kehadiran Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tidak mudah. Yesus bertanya, persis mengulangi para malaikat itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Perempuan, mengapa engkau menangis? Wah ini bagus nih, kalau dimeditasikan ini bagus nih. Sampai kepada oratio yang sangat mendalam. Mengapa? Ibu, mengapa engkau menangis? Yesus mengajak bertanya kepada Maria Magdalena tentang isi hati terdalamnya, tujuan hidupnya, kepada siapa dia bergantung, kepada siapa arah hidupnya ini dia jalani, gitu ya. Maka ditambah, siapakah yang engkau cari? Tujuan perjalanan itu. Menarik ya, baca kitab suci ternyata karena memang langsung ikut masuk dalam hidup kita. Apalagi kalau nanti pengetahuan tentang kitab sucinya belajar sendiri, wow, lebih lengkap. Tetapi bukan untuk gengsian, tetapi untuk sekali lagi menjadi terang penuntun. Maria menyangka ada clash ini, ada slip nih antara Maria dan Yesus. Seringkali demikian juga kita menduga paling banter peristiwa itu selalu ada hikmatnya, gitu ya. Peristiwa itu selalu ada maksud Tuhan, gitu. Selalu. Tetapi bagaimana kita menemukan Tuhan sungguh hadir dalam setiap peristiwa dalam perjalanan hidup kita? Ini yang menjadi bantuan, material bahan, gitu ya. Material bahan utama untuk menjadi rasul yang membantu, menolong saudara-saudari kita. Jangan karena kecewa kepada gereja, wah romonya tidak peduli dengan saya, wah uskupnya, wah ketua lingkungan, wah dan seterusnya, dan menjadi kecewa. Aku tidak dilayani dan seterusnya. Tetapi bagaimana kehadiran Allah di dalam seluruh perjalanan orang itu, kita sebagai umat Kristiani, rasul dari Kristus, menggunakan bahan itu. Jadi orang itu akan menemukan Tuhan sendiri di dalam hidupnya. Kita tidak membawa kitab suci, baca nih kitab suci, lihat apa yang dikatakan kitab suci. Lalu kemudian kita juga tidak membawa katekismus, kita juga tidak membawa buku dokumen gereja, tetapi membuka liang kubur, pintu kubur yang cukup bagi orang itu untuk melihat seluruh perjalanan hidup.
bahwa mungkin ada hal yang disalah sangkakan seperti Maria Magdalena, menyangka orang itu penunggu taman gitu. Kita yang membantu. Dan ini karya Roh Kudus. Jadi tidak perlu pertama-tama aku harus menguasai, belajar teologi, belajar kitab suci. Semua dipanggil Bapak Ibu. Maka ia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Artinya apa? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang belum beriman, yang memisahkan diri kepada Tuhan, memisahkan dirinya kepada gereja, jauh di kedalaman hatinya tidak pernah akan berpisah dari Tuhan. Dan ini harus kita yakinkan bahwa Tuhan tidak mungkin berpisah darimu, walaupun kamu memisahkan diri dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah bisa memisahkan dirinya, cintanya kepada kita, kepada saudara-saudari kita ini. Maka kita juga tidak mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan bagi mereka. Yesus berkata kepada Maria, oh, ada yang menarik sebelumnya. Tuhan, di mana engkau? Supaya aku dapat mengambilnya. Lihat, betapa orang yang tersesat, yang memisahkan diri dari gereja, kalau kita melihat alasan mereka, jangan-jangan juga kita menemukan ada sebuah kepentingan, ada sebuah kesalahpahaman yang bisa terjadi. Ini bantuan dari kita. Nah, Maria, seruan yang sangat pribadi dari Yesus kepada Maria Magdalena. Tentu saya termasuk orang yang percaya setiap kita punya pengalaman khas di mana Tuhan menyapa kita dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk macam-macam. Sehingga membuat kita mata kita melek gitu ya. Melihat Rabuni, guru, oh ternyata menemukan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita itu menjadi sebuah sukacita kebangkitan loh. Menemukan Tuhan dalam sejarah perjalanan hidup kita itu kesukaan yang luar biasa, anugerah dari Tuhan. Akhirnya sebuah perutusan. Jangan memegang aku belum pergi kepada Bapa. Silakan nanti ini tafsirnya juga bagus, tetapi saya mau coba untuk bukan men-skipnya, tetapi bagaimana tetaplah berjarak. Tadi saya menyebut di awal, posisi Maria Magdalena itu tidak pas di pintu kubur, atau juga sangat dekat dengan tempat pembaringan, tetapi di antara itu. Artinya ada jarak ke belakang, jarak dengan masa lalunya, tetapi juga berjarak dengan Tuhan, supaya bisa melihat kehadiran Tuhan itu dengan utuh dalam seluruh perjalanan masa depannya, kan demikian. Wow, simbolisasi yang luar biasa. Jangan memegang aku ya. Tetapi pergilah kepada, nah yang ini yang tadi saya katakan, ada banyak kata kunci yang menjadi materi bahan untuk kita bawa dalam hidup kita untuk mengisi masa Paskah ini, untuk mengisi kebangkitan kita. Kita bangkit toh, bukan Yesus saja yang bangkit, tetapi kita bangkit. Untuk mengisi kebangkitan kita itu caranya apa? Di hari kelima ini Yesus mengajak ternyata agar kita menjadi rasul bagi saudara-saudari kita yang kita doakan, yang sesat. Mohon maaf, saya tidak membahas tentang apa itu bid'ah, apa itu skisma, apa itu silakan di channel lain untuk melihat itu. Tetapi saya mau menjadi kenek gitu ya, supaya tidak hanya pengetahuan, tetapi membawa pengetahuan berjalan seiring dengan iman. Iman selalu akan mengejar pengetahuan yang sesuai.
Pengetahuan akan membuat orang semakin beriman. Begitu. Jadi mungkin sesinya hanya sebagian kecil seperti itu. Perutusan kita, mulai dari, silakan yang catatan dari Bapak Ibu sekalian, kata-kata kunci, oh ini perlu saya bawa nih dalam merasul. Aku belum pergi, oke sudah. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahku, Allahmu. Apa maksud Yesus? Bapak Ibu, tugas perutusan itu tidak, Gun, kamu tak utus ya malam ini di LPF membawa renungan. Lalu aku mau ada urusan lain dulu, kata Yesus. Enggak. Tetapi dia juga ikut hadir, mewarnai, menyentuh hati Bapak Ibu sekalian. Bukan saya. Bukan saya. Jadi Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Ini dikatakan setelah adanya tugas perutusan kepada Maria Magdalena untuk saudara-saudara Yesus. Untuk para rasul tentunya dalam konteks ini. Itu kan untuk para rasul, bukan untuk orang tersesat dan untuk memisahkan diri gitu ya. Ya silakanlah kalau memang ini hanya ditafsirkan, hanya digunakan untuk saudara-saudaraku dalam konteks ini adalah para rasul, ya silakan Bapak Ibu merasuli para imam, para uskup, kan gitu istilahnya. Tidak kan? Tetapi tugas kita sekalian, saya dan kita ini adalah umat Allah yang berjalan bersama. Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Wah, cara mengungkapkan Yesus, aku padamu gitu ya. Luar biasa. Maria Magdalena pergi kepada murid-muridnya, murid Tuhan, dan mengatakan, nah ini menjadi sebuah kesimpulan penemuan kebangkitan Yesus dari Maria Magdalena. Ia bersuka dan keluar, aku melihat Tuhan. Di dalam makam, iya. Tetapi di dalam hidupnya, sangat-sangat iya. Jadi ungkapan aku melihat Tuhan, aku menjadi saksi Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupku, iya. Karena tidak mungkin hanya diartikan, oh aku melihat Tuhan yang sudah bangkit. Tidak. Dari mana Romo kok bisa begitu? Jelas. Maria, Rabuni, kata Maria Magdalena. Kan jelas. Artinya Rabuni itu sebagai kata guru itu mengingatkan Maria Magdalena pada sejarah hidupnya yang kelam, lalu kemudian pertobatannya, dan seterusnya. Ini terangkum dalam kata guru. Sebuah ungkapan kesukaan melihat Yesus yang bangkit, tetapi juga dia menemukan, melihat Tuhan secara utuh dalam hidupnya. Bapak Ibu, seringkali orang merasa benar, tetapi kemudian hanya melihat parsial, sebagian, dan ini yang membuat orang tersesat. Memisahkan diri dari gereja, juga melihat hanya sebagian. Mari kita menjadi mata Tuhan, membantu saudara-saudari kita melihat dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi belas kasih Allah, dari sisi kerahiman Allah sendiri. Tuhan memberkati. Terima kasih.